Rekaman yang tidak pernah dimatikan, part 1. Namaku Dimas. Aku tidak pernah percaya hal-hal mistis. Bahkan waktu teman-temanku cerita soal penampakan di kosan, aku selalu jadi orang pertama yang bilang itu cuma sugesti. Sampai akhirnya aku sendiri yang merekam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semua berawal dari tugas kantor. Aku kerja di perusahaan media kecil di Jakarta. Suatu hari bosku minta aku bikin konten dokumenter pendek tentang rumah kosong yang katanya berhantu di daerah Depok. Rumah itu sudah lama kosong. Katanya dulu milik seorang pria tua yang hidup sendiri dan meninggal tanpa diketahui siapapun selama beberapa hari. Bau busuk dari dalam rumah itu baru tercium setelah tetangga curiga. Aku ingat jelas, waktu itu aku cuma mikir, ini konten bagus. Aku datang sore hari, sekitar jam 5. Hujan baru saja reda. Rumahnya berada di ujung gang sempit. Catnya mengelupas, pagar berkarat, dan halaman penuh rumput liar. Tetangga sekitar kelihatan enggan bicara banyak. "Mas, jangan lama-lama ya di situ," kata ibu-ibu warung. "Kenapa, Bu?" tanyaku santai. Dia cuma menggeleng. "Pokoknya jangan sampai malam." Aku senyum saja. Aku masuk ke dalam rumah dengan kamera dan alat rekam. Begitu pintu dibuka, bau lembab langsung menyergap. Bukan bau busuk, tapi seperti ruangan yang lama tidak dihuni. Lantai berdebu, furnitur tua masih ada, kursi kayu, meja makan, dan sebuah lemari besar di ruang tengah. Yang aneh, semuanya masih tertata rapi. Seperti pemiliknya tidak pernah berniat pergi. Aku mulai merekam. Ini rumah ditinggalkan sejak sekitar 2 tahun lalu, kataku ke kamera. Semua terasa normal sampai aku masuk ke kamar belakang. Di kamar itu ada satu benda menarik perhatianku. Sebuah kamera video lama, handycam model jadul. Aku angkat. Masih ada kasetnya di dalam. Menarik, gumamku. Aku coba nyalakan, dan ternyata masih hidup. Baterainya masih ada sedikit. Aku langsung duduk di lantai dan memutar rekamannya. Layar kecil itu menampilkan ruangan yang sama.
kamar itu, tapi lebih bersih. Seorang pria tua terlihat duduk di kasur. Wajahnya kurus, matanya cekung, tapi masih hidup. Dia menatap kamera, seperti dia sendiri yang merekam. Kalau ada yang menemukan ini, suaranya pelan, serak. Aku otomatis mendekatkan telinga. Tolong jangan matikan rekamannya. Aku mengernyit. Aneh. Video itu berlanjut. Hari demi hari. Aku bisa lihat kondisi pria itu semakin memburuk. Dia batuk, makan sedikit, lalu semakin lemah. Sepertinya dia sakit. Dan dia benar-benar sendirian. Tidak ada orang lain yang masuk. Tidak ada suara dari luar. Hanya dia dan kamera itu. Sampai suatu titik, dia tidak bangun lagi dari kasur. Tapi kamera masih menyala, merekam tubuhnya yang diam. Berhari-hari, aku menelan ludah. Gila, bisikku. Aku hampir mematikan video itu. Tapi tiba-tiba di layar tubuh pria itu bergerak. Sedikit, sangat pelan. Aku langsung membeku. Itu refleks, pikirku. Tapi tidak. Kepalanya perlahan menoleh, menghadap kamera. Padahal seharusnya dia sudah mati. Aku refleks menjatuhkan handycam itu. Sial. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menenangkan diri. Cuma rekaman lama. Mungkin dia belum mati waktu itu. Aku mencoba rasional. Selalu. Aku berdiri. Dan saat itulah aku sadar. Rumah ini terlalu sunyi. Tidak ada suara dari luar. Padahal tadi masih ada suara motor, orang ngobrol. Sekarang kosong. Seperti terisolasi. Aku berjalan keluar kamar dan berhenti di ruang tengah. Kursi kayu itu tapi menghadap ke meja. Sekarang menghadap ke arahku. Aku langsung merinding. Oke, ini mulai gak lucu, gumamku. Aku ambil kamera utamaku, merekam lagi. Jam sekarang sekitar 18.30. Ada beberapa kejanggalan di dalam rumah ini. Aku mencoba tetap profesional.
tapi suaraku mulai bergetar. Tiba-tiba dari dalam kamar belakang terdengar suara klik, seperti tombol ditekan. Aku menoleh perlahan. Handycam itu menyala lagi sendiri. Aku berjalan pelan ke arah kamar. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak ingin aku masuk lagi. Begitu aku melihat ke dalam, aku membeku. Di layar handycam yang terlihat bukan lagi rekaman lama, tapi aku. Aku berdiri di ambang pintu kamar itu, persis seperti sekarang. Tanganku gemetar. Ini live, bisikku. Tapi tidak mungkin. Handycam itu tidak tersambung ke apapun. Di layar, aku melihat diriku sendiri melangkah masuk. Padahal aku masih berdiri diam. Aku mundur satu langkah. Dan di layar, diriku tetap masuk ke dalam kamar. Nafas aku mulai tidak teratur. Ini gak mungkin. Lalu, di layar itu, diriku yang lain berhenti dan menatap kamera. Perlahan dia tersenyum. Aku tidak pernah. Perlahan dia tersenyum. Aku tidak pernah merasa takut seperti itu. Bukan takut karena hantu, tapi karena melihat diriku sendiri melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan. Dan kemudian diriku di layar berkata, "Jangan dimatikan." Aku langsung menjatuhkan kamera dan lari keluar dari rumah itu secepat mungkin. Aku tidak peduli soal tugas, soal rekaman, yang penting keluar. Aku berhasil keluar. Udara luar terasa normal lagi. Suara motor, suara orang, seperti dunia kembali. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Seminggu kemudian, aku memeriksa rekaman dari kameraku. Ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Semua terekam. Aku masuk rumah. Aku menjelajah. Aku menemukan handycam. Tapi tidak ada rekaman aneh. Tidak ada kejadian kursi berpindah. Tidak ada layar yang menunjukkan diriku. Yang ada cuma satu hal. Di bagian akhir video, aku terlihat berdiri di kamar, menghadap kamera, diam, selama hampir 20 menit. Tidak bergerak, tidak berbicara, seperti menunggu sesuatu. Dan di detik terakhir,
Aku mendekat kamera sangat dekat, lalu berbisik, "Jangan dimatikan." Aku tidak ingat pernah melakukan itu. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi menyimpan kamera di kamarku. Karena beberapa kali aku terbangun tengah malam dan melihat lampu indikator rekaman menyala sendiri. Dan yang paling membuatku berhenti merekam apapun adalah saat aku membuka salah satu file lama dan menemukan rekaman diriku sedang tidur, direkam dari sudut ruangan dengan suara napas lain yang bukan milikku dan bisikan pelan, "Jangan dimatikan." Rekaman yang tidak pernah dimatikan, part 2. Sudut yang tidak terlihat. Aku mencoba hidup normal. Serius. Setelah kejadian itu, aku berhenti ambil job yang berhubungan dengan tempat angker. Aku pindah divisi. Fokus ke editing aja. Tidak keluar lapangan lagi. Dan yang paling penting, aku berhenti merekam apapun. Tidak ada kamera di kamar, tidak ada voice recorder, bahkan kamera handphone pun aku tutup dengan stiker kecil. Awalnya berhasil. Beberapa hari aku bisa tidur nyenyak. Sampai malam keempat, aku terbangun di jam 2.17 pagi dini hari. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara klik pelan seperti tombol ditekan. Aku langsung membuka mata. Kamar gelap, lampu mati, semua terlihat normal. Lalu aku sadar sesuatu. HP-ku berada di meja dan layar kameranya menyala, menghadap ke arah tempat tidur. Jantungku langsung berdegup keras. Aku yakin sebelum tidur, handphone itu tidak dalam posisi seperti itu. Dan yang paling aneh, layarnya menunjukkan tampilan rekaman. Bukan kamera biasa, tapi sedang merekam. Tanganku gemetar saat meraih handphone itu. Aku lihat layar, dan di situ aku melihat diriku sendiri sedang tidur. Aku langsung menoleh ke arah kasur, dan tubuhku memang ada di sana. Tapi aku juga sedang memegang handphone. Aku tidak langsung mengerti. Otakku seperti berhenti. Lalu tiba-tiba di layar handphone, versi diriku yang tidur itu membuka mata. Aku langsung menjatuhkan handphone. Refleks. Dan saat aku melihat ke kasur, tubuhku masih tertidur. Tidak bergerak. Aku mulai panik. Ini mimpi. Ini mimpi. Aku mencoba mencubit diri sendiri. Sakit. Aku perlahan mengambil handphone lagi.
layar masih menyala, masih merekam. Dan sekarang di layar itu, diriku yang di kasur sudah duduk, pelan menghadap kamera. Aku menahan napas, tidak berani bergerak. Diriku di layar perlahan menoleh, menatap ke arahku. Dan kemudian dia tersenyum. Aku langsung banting HP itu ke lantai. Layarnya retak. Rekaman berhenti. Aku langsung membanting handphone itu ke lantai. Layarnya retak. Rekaman berhenti. Aku tidak tidur lagi malam itu. Besoknya aku memutuskan satu hal. Aku harus cek semua rekaman. Semua. Aku ambil laptop. Masukkan memory card dari kamera lama. Dan juga mencoba membuka file dari handphone. Awalnya biasa saja. File-file lama. Sampai aku menemukan folder baru dengan nama Recording Auto. Aku tidak pernah membuat folder itu. Tangan aku mulai dingin. Tapi aku klik. Isinya puluhan video. Semua direkam saat aku tidak sadar. Video pertama, aku sedang duduk di meja kerja. Tapi anehnya, aku tidak sedang bekerja. Aku hanya menatap layar kosong selama 10 menit. Video kedua, aku berdiri di dapur. Tidak melakukan apa-apa. Hanya berdiri menghadap tembok. Video ketiga, aku di kamar. Berdiri di pojok menghadap sudut ruangan. Dan di setiap video ada satu kesamaan. Aku tidak berkedip. Aku terlihat seperti bukan manusia. Napas aku mulai berat. Ini siapa yang rekam? Lalu aku buka video terakhir yang paling baru. Judulnya Recording 0217. Jam yang sama, 2.17 pagi. Aku klik. Video dimulai dari sudut kamar, tapi bukan dari handphone, bukan dari kamera. Sudutnya aneh, terlalu tinggi, seperti dari langit-langit. Aku melihat diriku tidur di kasur. Lalu perlahan aku bangun. Aku duduk, lalu berdiri, dan berjalan ke arah kamera. Langkahku kaku, tidak natural, seperti ditarik. Aku berhenti tepat di bawah kamera dan menatap ke atas, langsung ke arah lensa. Mataku kosong. Dan aku berkata dengan suara yang bukan suaraku. Sudah hampir selesai.
Aku langsung menutup laptop. Tidak sanggup lanjut. Kepalaku sakit. Bukan sakit biasa. Tapi seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin aku sleepwalking. Mungkin ini cuma gangguan mental. Aku mencoba meyakinkan diri. Tapi satu hal tidak bisa dijelaskan, sudut kamera itu. Aku tidak punya kamera di langit-langit. Aku langsung berdiri menatap ke atas. Langit-langit kamarku kosong, tidak ada apa-apa. Tapi saat aku terus menatap, aku mulai merasa seperti ada sesuatu juga yang sedang menatap balik. Dari sudut yang tidak terlihat. Malam itu, aku tidak berani mematikan lampu. Dan sekitar jam 2.17 lagi, aku mendengar suara. Bukan dari luar, dari atas. Klik. Aku perlahan mendongak. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya. Bukan wujud jelas, tapi seperti bayangan yang menempel di langit-langit. Tipis, hitam, dan bentuknya mengikuti tubuhku. Seperti versi lain dari diriku, tapi terbalik. Kepalanya menggantung ke bawah, menghadap ke arahku. Dan perlahan mulutnya bergerak, tanpa suara. Tapi aku tahu apa yang dia katakan. Karena di saat yang sama, handphoneku menyala lagi. Dan di layar tertulis, recording active. Lalu suara itu akhirnya terdengar. Bukan dari handphone, dari kepalaku sendiri. Kalau semua sudah terekam, kamu gak dibutuhkan lagi. Lampu tiba-tiba mati, gelap. Dan dalam kegelapan itu, aku sadar satu hal yang paling mengerikan. Semua rekaman itu bukan untuk menakut-nakuti aku, tapi untuk menggantikan aku. Dan yang sekarang sedang menulis cerita ini, mungkin bukan aku lagi.